Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru akan menjelaskan mengenai teori kepribadian humanistik yang beranggotakan Nafis Irfana Niam, Salsabila Mutmainnah, serta saya sendiri Zulfi Nindya Tami. Di sini kami akan membahas dengan teori kepribadian humanistik. Kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ialah teori person centered yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Yang kedua, teori kepribadian Abraham Maslow. Dan yang ketiga ialah kritik terhadap teori humanistik. Poin yang pertama ialah teori person centered yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Carl Rogers merupakan seorang psikologikal yang berasal dari California, Amerika. Beliau menjadi presiden American Psychological Association pada tahun 1946 sampai 1947. Dari Carl Rogers tersebut, Carl Rogers ini mengemukakan pendapatnya mengenai teori kepribadian, yakni Gestalt konseptual yang terorganisasi dan konsisten yang terdiri dari persepsi-persepsi tentang sifat diri dari sebagai subjek atau diri dari sebagai objek, yang dengan berbagai aspek kehidupan beserta nilai-nilai yang melekat pada persepsi-persepsi tersebut. Gestaltlah yang ada dalam kesadaran meskipun tidak harus disadari. Gestalt bersifat lentur dan berubah-ubah, suatu proses tetapi pada setiap saat merupakan suatu entitas spesifik. Jadi, menurut teori kepribadian Carl Rogers sendiri, yang dimaksud dengan Gestalt di sini ialah suatu kepribadian yang berasal dari pengalaman yang disebut dengan Gestalt. Menurut Rogers sendiri, bahwa konsep diri ialah berasal dari pengalaman dan perilaku yang membentuk karakter seseorang. Berbeda dengan teori behavioristik yang melihat manusia sebagai kekuatan eksternal. Perilaku yang timbul dari seorang individu merupakan cerminan dari suatu pengalaman. Nah, dari respon tersebut terlihat realitas pengalaman dan pemahaman mengenai kepribadian seorang individu itu sendiri. Nah, di sini bahwa Carl Rogers mengemukakan mengenai prinsip Gestalt yang merupakan teori yang menjelaskan secara konseptual berisi persepsi-persepsi yang mengenai hubungan sifat inti dari subjek tersebut ataupun hubungan dari sebagai diri sebagai objek dengan berbagai aspek kehidupan yang berhubungan dengan persepsi tersebut. Baik, selanjutnya mengenai konsep diri yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Nah, menurut Carl Rogers ada 19 rumusan mengenai hakikat pribadi. Nah, di sini saya akan menyebutkan 10 dari konsep diri yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Baik. Yang pertama, setiap individu hidup dalam suatu pengalaman dan menjadi pelaku utama di dalamnya yang bersifat dinamis, artinya berubah-ubah setiap zaman sesuai dengan perkembangan. Yang kedua, seseorang akan melakukan sesuatu apa yang telah dipahaminya. Jadi seseorang tersebut akan melakukan sesuatu tentang mengenai apa yang telah dipahami. Yang ketiga ialah organisme merupakan pelaku yang terorganisasikan di berbagai bidang tersendiri. Jadi organisme atau individu itu merupakan seseorang atau individu yang terorganisasikan di berbagai bidang menurut dengan keahliannya tersendiri. Nah, selanjutnya yang keempat, individu memiliki satu kecenderungan dasar untuk mengaktualisasikan diri. Selanjutnya yang kelima, perilaku merupakan upaya berarah dan bertujuan suatu organisasi dalam memenuhi kehidupan sesuai dengan pengalamannya. Yang keenam, pencerminan dari tingkah laku ialah emosi. Yang ketujuh, untuk memahami perilaku ialah dapat dilihat dari kerangka aktual internal individu itu sendiri. Dan yang kedelapan, konsep self atau diri sendiri menjadi salah satu bidang persepsi total. Yang kesembilan, hasil interaksi antara individu dengan pengalaman juga dengan lingkungan.
Jadi, konsep diri itu adalah hasil interaksi antara individu dengan individu ataupun kelompok, serta individu dengan suatu pengalaman. Dan yang ke-10 ialah meredakan konflik dengan merevisi gambaran dirinya dan mendistorsi nilai-nilai baru yang akan diasimilasi. Nah, maksud dari nomor 10 ini ialah konsep diri itu merupakan peredaan dari konflik dengan merevisi gambaran individu yang akan diasimilasi atau dicampur, walaupun sifat dari individu itu sendiri tidak akan hilang sesuai dengan karakternya dan tercampur atau terpengaruhi oleh berbagai aspek-aspek lingkungan maupun eksternal yang lainnya. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi mengenai teori kepribadian menurut Abraham Maslow yang akan disampaikan oleh saudari Salsabila Mutmainah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutmainah, NIM 11920700064. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang teori kepribadian Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow merupakan salah seorang tokoh psikologi yang lahir di Brooklyn, New York pada 1 April 1908. Semasa hidupnya, Maslow dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Maslow hidup pada zaman di mana banyak aliran dan pandangan psikologi baru yang hadir sebagai cabang keilmuan. Abraham Maslow mempublikasikan karyanya berupa buku dengan judul Motivation and Personality. Maslow meyakini bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik mungkin. Teorinya yang terkenal hingga saat ini adalah teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut memiliki level, dari level terendah sampai level tertinggi. Dalam teori psikologinya, Maslow mengatakan bahwa semakin besar kebutuhan individu, maka mereka akan bersungguh-sungguh untuk mencapai kebutuhan tersebut. Menurut hierarki Maslow, pemuasan kebutuhan seseorang dimulai dari tingkat terendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini terdiri dari kebutuhan dasar dan bersifat primer. Contohnya seperti kebutuhan biologis di tempat kerja, serta kebutuhan menerima upah, libur, rencana pensiun, periode-periode istirahat, lingkungan yang nyaman, dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan tersebut merupakan yang paling dibutuhkan dan harus dipenuhi yang paling utama oleh individu. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan tercipta kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini mencerminkan kemauan untuk memperoleh keamanan akan upah yang dihasilkan, sehingga ia bisa melindungi diri dari bahaya, ancaman, kecelakaan, kerugian, atau kehilangan. Selanjutnya, setelah kedua kebutuhan sebelumnya terpenuhi, fokus individu akan beralih pada kemauan untuk memiliki teman, rasa disayangi, dan rasa diterima, yang termasuk ke dalam kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan agar memiliki kesan yang positif, serta mendapat rasa diperhatikan, diakui, dan dihargai oleh sesama manusia. Kemudian, kebutuhan level tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri masing-masing individu secara menyeluruh, memaksimalkan kemampuan diri, serta menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nafis Irfanani Am, NIM 11920700051. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap teori humanistik.
Teori belajar dan pembelajaran humanistik merupakan sebuah proses belajar yang berhulu dan bermuara pada manusia. Segala sesuatunya disandarkan pada nilai kemanusiaan. Istilah yang sering digunakan adalah memanusiakan manusia. Karakteristik teori belajar humanisme erat kaitannya dengan eksistensialisme, di mana ada 3 ciri, yaitu yang pertama, keberadaan manusia terdapat 2 macam, diantaranya ada dalam diri dan berada untuk diri. Kedua, kebebasan. Dalam hal ini, kebebasan memilih yang akan dipelajari, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan menciptakan sesuatu yang baru. Ketiga, kesadaran. Kesadaran membuat manusia mampu membayangkan kemungkinan yang akan terjadi dan apa yang bisa ia lakukan. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar mau apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Hal mendasar dalam pendidikan humanistik adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari kompetisi yang hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan ketakutan gagal. Freire mengatakan, tidak ada dimensi humanistik dalam penindasan, juga tidak ada proses humanisasi dalam liberalisme yang kaku. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Pendekatan dialogis mengajak siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Guru tidak bertindak sebagai guru yang hanya memberikan asupan materi yang dibutuhkan siswa secara keseluruhan. Namun, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan partner dialog. Pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi dan antara pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.